Geger, musuh terbesar ternyata memakai seragam yang sama. Plot twist politik kita hari ini makin di luar nalar. Teman-teman, seorang menteri baru saja buka-bukaan soal adanya pengkhianat birokrasi yang sengaja merusak sistem dari dalam demi melindungi para koruptor. Apakah mereka ini komplotan antek-antek asing yang sering diingatkan oleh Presiden Prabowo? Ya udah, yuk kita bedah alur permainannya sekarang juga. Tapi ingat, subscribe channel kesayangan kalian ini, Tiang Politik. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Pernahkah Anda berpikir, mengapa negara tetangga kita bisa maju dengan cepat, sementara kita seperti jalan di tempat? Apakah karena bangsa kita kurang pintar, atau justru karena di dalam sistem kita, ada oknum yang sengaja memelihara sistem yang rumit demi isi kantong mereka sendiri? Bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu, negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual ke luar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan. Hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara. Ya, jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. Hari ini kita akan bongkar kenyataan pahit, bagaimana uang senilai 72 triliun rupiah yang seharusnya bisa membuka ratusan ribu lapangan kerja untuk anak muda, justru diusir secara halus dari tanah air kita sendiri. Mari kita berdiskusi sehat di kolom komentar. Siapa menurut Anda yang paling bertanggung jawab atas hilangnya masa depan ekonomi ini? Teman-teman, para oknum yang menyalahgunakan jabatan di luar sana mungkin punya kuasa dan fasilitas mewah untuk mengabaikan suara kita. Tapi kita, sebagai rakyat kecil, punya satu senjata yang paling mereka takuti, yaitu persatuan dan keterbukaan informasi. Kalau ada yang mau merusak persatuan bangsa ini, lawan kita. Kalau ada mafia yang mau merongrong bangsa ini, lawan kita. Ayo Bapak Prabowo, kita lawan mafia. Ayo Bapak Prabowo, kita lawan mafia. Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Ketika orang-orang jujur di dalam pemerintahan mencoba berjuang membersihkan sistem, mereka seringkali diserang dan berjalan sendirian. Jika kita hanya diam, maka perubahan tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari kita bangun benteng pertahanan digital kita. Klik tombol like dan subscribe channel ini sebagai bentuk petisi digital bahwa kita mendukung transparansi dan pemerintahan yang bersih. Share video ini seluas-luasnya agar edukasi ini sampai ke seluruh pelosok negeri, karena satu share dari Anda adalah bagian dari gerakan mencerdaskan bangsa. Simak video ini sampai detik terakhir agar kita paham betul bagaimana sistem ini bekerja dan tidak mudah diadu domba oleh narasi-narasi yang memecah belah. Sekarang, mari kita absen barisan kekuatan masyarakat yang peduli pada masa depan bangsa. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana Anda sedang menonton video ini saat ini. Biarkan kolom komentar kita penuh dengan nama-nama daerah dari Sabang sampai Merauke, sebagai bukti bahwa masyarakat Indonesia dari berbagai sudut wilayah sudah cerdas, sudah bersatu, dan siap mengawal setiap rupiah uang negara. Sudah siap? Mari kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, senjata terkuat kita sekarang adalah persatuan. Jangan mau termakan isu provokatif dari antek-antek asing yang sengaja ingin mengadu domba kita agar hilang kepercayaan pada pemerintah. Teman-teman, kalau kita pecah, rakyat kecil yang bakal jadi korban. Yuk tetap solid dan rapatkan barisan. Bayangkan kita sedang berada di teras rumah kita, lalu melihat tetangga sebelah rumah kita mendapatkan kiriman paket besar berisi barang elektronik mewah dan modal usaha yang melimpah. Sementara rumah kita sendiri, jangankan mendapat kiriman modal, warung kecil di depan rumah saja sepi pembeli. Perasaan ironis seperti inilah yang kita rasakan saat melihat data investasi di Asia Tenggara belakangan ini.
Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan teknologi raksasa dunia yang menjadi pemimpin dalam industri kecerdasan buatan, yaitu Nvidia, membawa dana segar yang nilainya tidak main-main, 72 triliun rupiah. Bagi kita masyarakat awam, angka 72 triliun itu mungkin sulit dibayangkan, karena jumlah angka nolnya terlalu banyak. Tapi mari kita sederhanakan, jika uang itu masuk ke Indonesia, akan ada ratusan ribu lapangan kerja baru kelas premium yang terbuka untuk anak-anak muda kita. Lapangan kerja ini bukan cuma untuk lulusan universitas, tetapi juga akan menghidupkan warung-warung makan, kos-kosan, ojek online, hingga sektor UMKM di sekitar pusat industri tersebut. Perputaran ekonominya akan sangat luar biasa. Namun kenyataan pahit justru mengetuk rumah kita. Perusahaan raksasa tersebut secara resmi mengalihkan seluruh investasi emasnya ke negara tetangga kita, Malaysia. Ini tentu menjadi tamparan keras di siang bolong bagi perekonomian kita. Biasanya, sebagian oknum akan langsung mencari alasan yang rumit, seperti menyalahkan situasi ekonomi global atau menggunakan istilah-istilah teori yang membingungkan agar masyarakat awam pasrah. Tapi untungnya, Menteri Teknokrat di pemerintahan kita mau berbicara jujur secara blak-blakan di depan publik. Beliau mengakui bahwa kita kalah murni dalam hal birokrasi dan eksekusi lapangan. Malaysia ternyata sudah melakukan pendekatan sejak bertahun-tahun sebelumnya dengan menawarkan 3 hal mendasar: kepastian hukum, kecepatan izin, dan pelayanan yang bersih tanpa pungutan liar. Sebaliknya, apa yang terjadi di tempat kita ketika ada investor besar datang membawa uang besar? Bukannya disambut dengan karpet merah dan kemudahan, mereka diduga justru langsung dihadang oleh aturan regulasi yang sengaja dibuat berbelit-belit seperti labirin tanpa ujung. Para oknum yang diduga bermental serakah ini sengaja mengulur-ulur waktu dan menciptakan teka-teki silang dalam aturan birokrasi. Ujung-ujungnya, diduga ada kalimat terselubung di balik meja yang berbunyi, prosesnya bisa kami percepat asalkan ada komprominya. Investor asing itu adalah pengusaha profesional yang mencari keuntungan dan kepastian hukum. Mereka bukan atlet olahraga ekstrim yang suka diberi tantangan rintangan gaib di setiap meja birokrasi. Ketika mereka melihat bahwa berinvestasi di sini harus melewati banyak pintu tersembunyi yang meminta jatah ini itu, mereka tidak akan membuang waktu. Mereka tinggal angkat kaki, melompati perbatasan, dan menaruh uang mereka di negara tetangga yang sistemnya jauh lebih transparan dan bersih. Disinilah letak kerugian terbesar kita sebagai masyarakat kecil. Kita kehilangan masa depan berupa lapangan kerja yang layak hanya karena kelakuan segelintir oknum yang lebih mementingkan isi perut mereka sendiri daripada nasib jutaan rakyat yang butuh pekerjaan. Wah, jelas ini tindakan yang mencederai keadilan. Amanat rakyat malah dihianati demi ego pribadi. Sekarang saatnya kita bersuara. Yuk teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Mari kita kawal dan doakan Presiden Prabowo agar sukses menyikat habis para mafia birokrasi sampai ke akar-akarnya. Setelah kita melihat bagaimana lapangan kerja kita melayang ke negara tetangga, sekarang mari kita bicara tentang angka-angka yang jauh lebih besar, yang bisa membuat dada kita sesak dan kepala pusing. Banyak dari kita sebagai masyarakat kecil harus memeras keringat dari pagi sampai malam, menghitung uang recehan demi bisa menyambung hidup dan membeli kebutuhan pokok dari hari ke hari. Di tengah kesulitan itu, bayangkan betapa terkejutnya kita saat mengetahui bahwa di atas sana, ada tumpukan uang dalam jumlah yang sangat tidak masuk akal yang diduga sengaja ditiadakan alias tidak dimasukkan ke dalam kas negara. Salah satu skandal terbesar yang kini mulai dibongkar habis-habisan adalah praktik manipulasi nilai faktur, atau yang biasa dikenal dalam istilah perdagangan dunia sebagai under-invoicing. Bagi orang awam, istilah ini terdengar rumit, tetapi cara kerjanya sebenarnya sangat sederhana sekaligus menjengkelkan. Bayangkan Anda menjual sekarung beras yang harga aslinya 1 juta rupiah. Namun, di dalam nota atau faktur resmi yang dilaporkan ke petugas pajak, Anda sengaja menulis harganya hanya 100.000 rupiah saja. Tujuannya apa? Tentu saja agar pajak yang dibayarkan ke negara menjadi sangat kecil. Sisa keuntungan yang 900.000 rupiah tadi langsung dibagi-bagi di bawah meja oleh jaringan pengusaha nakal yang bekerja sama dengan oknum pejabat korup. Praktik curang ini diduga kuat terjadi di sektor ekspor-impor sumber daya alam andalan kita, seperti nikel dan boksit. Nilai kerugian negara akibat permainan ini sama sekali tidak main-main, yaitu mencapai angka 800 miliar dolar Amerika Serikat selama kurang lebih 2 dekade terakhir. Membayangkan angka 800 miliar dolar itu tentu sangat sulit bagi kita karena jumlah angka nolnya terlalu banyak. Mari kita buat perbandingan yang sederhana agar mudah dipahami oleh akal sehat kita. Jika uang raksasa hasil kekayaan alam kita itu tidak dimanipulasi,
melainkan ditukarkan ke dalam mata uang rupiah lalu dimasukkan secara utuh ke kas negara, wajah Indonesia akan berubah total. Kita tidak akan lagi melihat ada sekolah di pelosok desa yang atapnya bocor, atau bangunannya hampir roboh. Kita tidak akan lagi menemukan jalanan desa yang rusak parah, hingga mirip kubangan lumpur saat musim hujan. Bahkan, dengan uang sebesar itu, seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mungkin bisa menikmati layanan kesehatan kelas 1 secara gratis seumur hidup tanpa perlu pusing memikirkan biaya BPJS. Saking besarnya uang tersebut, anggaran itu bahkan bisa digunakan untuk memberi makan gratis bagi seluruh warga negara ini selama puluhan tahun tanpa takut kehabisan dana. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa uang sekaya itu hilang begitu saja selama 20 tahun tanpa ada yang protes atau menindak? Jawabannya kembali lagi kepada keberadaan para oknum internal yang tidak bertanggung jawab di dalam sistem birokrasi kita. Selama 2 generasi kepemimpinan, diduga kuat ada oknum-oknum di wilayah pelabuhan, oknum di bea cukai, hingga oknum di kementerian terkait yang sengaja menutup mata, menutup telinga, dan pura-pura tidak tahu. Pelabuhan yang seharusnya menjadi benteng pertahanan ketat untuk memeriksa setiap barang yang keluar masuk, justru diduga sengaja dilonggarkan. Akibatnya, kapal-kapal besar pengangkut kekayaan alam milik Bumi Pertiwi bisa melenggang bebas ke luar negeri tanpa melalui pemeriksaan yang semestinya. Ironisnya lagi, ketika ada pihak-pihak yang mencoba melakukan penertiban dan memperketat pemeriksaan di lapangan, para oknum yang sudah terbiasa hidup mewah dari jalur ilegal ini diduga langsung melakukan perlawanan balik. Mereka menggunakan jaringan dan kekuasaan mereka untuk melakukan intervensi hukum. Bahkan pada masa lalu, diduga kuat ada intervensi dari tingkat atas yang melarang petugas melakukan pemeriksaan ketat dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, yaitu takut mengganggu tren pendapatan negara. Logika seperti ini sungguh di luar akal sehat kita sebagai masyarakat awam. Ini sama saja seperti ada pemilik rumah yang melarang keluarganya sendiri untuk menangkap maling yang sedang menguras isi lemari, dengan alasan yang aneh, takut suasana di dalam rumah menjadi berisik dan berantakan. Akibat dari suburnya jaringan mafia birokrasi ini, kekayaan alam yang melimpah ruah yang seharusnya menjadi berkah untuk kemakmuran rakyat, justru diduga kuat mengalir deras untuk memperkaya segelintir oknum saja, sementara dampaknya langsung menghantam masa depan ekonomi anak cucu kita. Melihat karut-marutnya birokrasi, kaburnya investasi triliunan, hingga hilangnya potensi uang negara dalam jumlah raksasa, panggung politik kita akhirnya menyaksikan sebuah perang terbuka yang sangat sengit. Ini bukan lagi sekadar perdebatan politik biasa di televisi, melainkan sebuah pertarungan nyata antara kubu yang ingin membersihkan negara melawan para oknum yang diduga kuat ingin mempertahankan kenyamanan sistem lama yang korup. Di tengah situasi yang memanas ini, sosok Menko Purbayayudi Sadewa muncul bagaikan sebuah sistem antivirus yang mendadak aktif di tengah komputer yang sudah melambat akibat infeksi virus selama bertahun-tahun. Beliau memilih jalan yang jarang diambil oleh pejabat pada umumnya. Berhenti berbasa-basi, berhenti menjaga perasaan rekan sejawat, dan mulai menyalakan lampu terang-menerang di dalam ruangan yang selama ini sengaja dibuat gelap gulita oleh pihak tertentu. Langkah pertama yang dilakukan untuk memulai pembersihan ini, adalah dengan melakukan efisiensi anggaran besar-besaran yang langsung menusuk ke jantung kenyamanan para pejabat. Selama puluhan tahun, sudah menjadi rahasia umum bagi kita masyarakat awam bahwa anggaran negara seringkali habis bukan untuk membangun fasilitas rakyat, melainkan diduga sengaja dihabiskan untuk membiayai gaya hidup mewah aparatur negara lewat kegiatan seremonial yang kurang penting. Menko Purbaya langsung mengambil tindakan tegas dengan melarang dan memangkas habis anggaran rapat-rapat dinas mewah yang biasa digelar di Hotel Bintang 5. Beliau memerintahkan agar seluruh rapat dikembalikan ke kantor pemerintahan sendiri demi menghemat uang rakyat. Kegiatan yang isinya cuma seremonial, bagi-bagi souvenir mahal, dan rapat yang hasilnya tidak berdampak nyata langsung dihapus tanpa ampun. Namun, seperti yang sudah bisa kita duga, ketika sebuah lemari tua yang penuh debu dan kotoran mulai dibersihkan, serangga-serangga yang bersarang di dalamnya pasti akan lari kocar-kacir dan melakukan perlawanan. Langkah bersih-bersih anggaran ini langsung memicu benturan keras di ruang rapat bersama pihak legislatif di Senayan. Dalam salah satu rapat kerja yang berlangsung sangat tegang, Menko Purbaya justru dihujani kritik tajam oleh beberapa anggota dewan. Beliau dianggap terlalu keras terhadap bawahan dan dituduh kurang disiplin dalam merencanakan penerimaan negara. Bagi kita masyarakat awam yang menonton dari layar kaca, tontonan ini terasa sangat ironis sekaligus membuka mata.
Ketika ada seorang menteri yang datang dengan niat tulus untuk memotong pemborosan uang negara, lalu malah dipertanyakan niatnya oleh oknum di parlemen, kita sebagai publik langsung bisa membaca kemana arah permainannya. Ini bukan lagi perdebatan soal data keuangan, melainkan perdebatan budaya kerja. Ada pihak yang datang membawa sapu untuk membersihkan gudang, sementara sebagian pihak yang diduga memiliki kepentingan tersembunyi merasa gerah, karena takut barang-barang kenyamanan mereka ikut tersapu keluar. Tidak berhenti di sektor internal, pemerintah juga menyadari bahwa untuk mengembalikan kepercayaan investor global pasca skandal kaburnya investasi besar, regulasi di lapangan harus diubah secara radikal. Sebagai jawaban nyata, pemerintah melakukan gebrakan berani dengan meluncurkan pos pengaduan khusus bagi para pelaku bisnis dan investor di seluruh Indonesia. Melalui pos pengaduan ini, para pelaku usaha yang mengalami gangguan bisnis, pemerasan, atau dihambat oleh oknum yang diduga mafia perizinan bisa langsung melapor. Hebatnya lagi, laporan tersebut tidak akan ditumpuk di bawah meja, melainkan akan disidangkan satu persatu secara transparan pada minggu berikutnya setelah pos tersebut dibuka. Ini adalah sebuah langkah skakmat yang sangat ditakuti oleh para oknum yang diduga biasa bermain di koridor gelap birokrasi. Dengan adanya sidang terbuka per kasus, ruang gerak oknum birokrat yang diduga serakah untuk bersembunyi di balik tameng administratif kini resmi ditutup. Perang melawan oknum internal ini memang masih sangat panjang dan penuh dengan risiko politik yang besar. Namun satu hal yang harus disadari, masyarakat Indonesia hari ini sudah jauh lebih pintar, media sosial sudah jauh lebih tajam, dan kita sebagai rakyat kecil kini siap pasang badan melalui dukungan digital untuk mengawal setiap pejabat yang berjalan lurus demi kemajuan bangsa. Di penghujung seluruh pembahasan kita hari ini, ada sebuah benang merah besar yang harus kita pegang erat sebagai satu bangsa. Kita semua tentu menaruh harapan yang sangat mendalam di pundak pemerintahan saat ini. Harapan agar para oknum yang bertindak sebagai musuh dalam selimut, di dalam tubuh pemerintahan kita bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya tanpa ada yang tersisa. Rakyat dari Sabang sampai Merauke, mulai dari petani yang mencangkul di sawah bawah terik matahari, buruh yang memeras keringat di pabrik, hingga anak-anak muda yang sedang berjuang mencari kerja, semuanya merindukan satu hal, sebuah kepemimpinan yang kokoh, tegas, dan tanpa kompromi dalam membersihkan tanah air ini dari cengkeraman para perusak bangsa. Kita memimpikan sebuah Indonesia yang tidak hanya maju secara fisik dan infrastruktur, tetapi juga bersih secara moral dan memiliki wibawa hukum yang disegani. Oleh karena itu, mari kita dukung penuh segala bentuk upaya pembersihan negeri ini demi menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Kita harus menyadari bahwa sekadar menjebloskan para oknum pelanggar hukum ke dalam sel tahanan tidak akan pernah cukup untuk memberikan efek jera yang nyata jika aset hasil tindakan ilegal mereka masih bisa dinikmati. Tuntutan dan harapan terbesar masyarakat kita hari ini adalah diterapkannya tindakan radikal berupa penyitaan seluruh aset haram secara menyeluruh demi pemulihan keuangan negara. Sudah saatnya para oknum yang diduga menjadi mafia anggaran dan koruptor korporasi dimiskinkan sampai ke akar-akarnya. Rumah-rumah mewah, tanah-tanah luas, kendaraan mewah, hingga rekening rahasia yang disamarkan harus dirampas kembali oleh negara. Sebab kita harus selalu ingat dan gaungkan bahwa setiap rupiah yang mereka manipulasi adalah hak mutlak rakyat Indonesia yang sah. Itu adalah uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jembatan gantung agar anak-anak sekolah di pelosok desa tidak perlu bertaruh nyawa menyeberangi sungai yang deras. Itu adalah anggaran yang mestinya dialokasikan untuk menurunkan harga pupuk bagi para petani, menyediakan obat-obatan murah di puskesmas terpencil, serta membuka jutaan lapangan kerja layak bagi generasi muda yang kini kesulitan mencari nafkah. Memiskinkan oknum koruptor dan menyita aset mereka bukan sekadar masalah penegakan hukum teknis, melainkan sebuah bentuk pengembalian keadilan sosial yang telah lama dirampas dari tangan masyarakat kecil. Untuk memastikan perjuangan besar ini bisa dimenangkan, kuncinya berada di tangan kita sendiri. Teruslah bersatu dan jangan pernah mau diadu domba oleh pihak manapun. Senjata paling ampuh yang dimiliki oleh para oknum mafia untuk melemahkan negara ini adalah dengan cara memecah belah rakyatnya. Mereka sengaja mengadu domba antar kelompok, memanfaatkan perbedaan suku, agama, atau pandangan politik, dan membuat kita sibuk bertengkar sendiri di ruang publik. Mengapa mereka melakukan itu? Agar kita teralih dan mereka bisa terus leluasa merampok kekayaan alam kita di tempat yang gelap tanpa ada yang mengawasi. Strategi usang itu tidak boleh mempan lagi di era sekarang.
Persatuan nasional adalah modal sosial terbesar kita demi menjaga kedaulatan, martabat, dan kehormatan negara yang sangat kita cintai ini. Disinilah muncul harapan besar berikutnya, yaitu saya sangat berharap seluruh elemen masyarakat bisa lebih dewasa dalam menerima dan menyaring informasi. Di era digital seperti sekarang, arus informasi mengalir sangat deras dan cepat melalui media sosial. Namun, tidak semua informasi tersebut murni menyuarakan kebenaran. Banyak narasi pengalihan isu atau bahkan fitnah sengaja diciptakan untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap pejabat-pejabat teknokrat yang jujur dan berani melakukan reformasi birokrasi. Ketika para pemimpin bersih mulai bergerak menyikat borok di dalam sistem, serangan balik dari para mafia pasti akan datang bertubi-tubi dalam bentuk provokasi digital. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita tidak boleh langsung menelan mentah-mentah setiap berita yang lewat di beranda kita. Kita harus lebih dewasa, lebih teliti melihat data, dan selalu melakukan cek fakta sebelum ikut menyebarkan suatu narasi. Jangan sampai niat baik kita untuk mengkritik justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memicu kekacauan, karena jika terjadi perpecahan, masyarakat kecillah yang akan selalu menjadi korban pertamanya. Masyarakat Indonesia hari ini harus membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah netizen yang bijak, cerdas, dan melek informasi. Mari kita satukan barisan, pasang mata kita dengan tajam, dan gunakan jempol kita secara bijak di media digital untuk menjadi benteng hidup yang mengawal jalannya pemerintahan yang bersih. Dengan kedewasaan berpikir dan persatuan yang solid dari seluruh elemen masyarakat, segala bentuk praktik kecurangan yang menjijikkan di birokrasi perlahan tapi pasti bisa kita kikis habis. Sehingga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi sekadar slogan indah di atas kertas atau buku pelajaran, melainkan sebuah kenyataan indah yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh anak bangsa. Maju terus Indonesia. Mari kita jaga bersama kedaulatan dan masa depan tanah air tercinta ini. Ya, terima kasih teman-teman masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, gimana opininya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi selalu saya ingatkan teman-teman, jangan mencaci maki siapapun. Gunakan bahasa yang bijak, gunakan kata-kata yang baik. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini dan berdiskusi bersama-sama. Jadi, kalau teman-teman memiliki pandangan lain atau informasi lain, silakan tulis di kolom komentar. Teman-teman, masalah korupsi dan birokrasi yang ribet sudah lama bikin Indonesia susah maju. Teman-teman, sedihnya penghambatan terbesar itu bukan dari luar, tapi dari orang dalam pemerintahan sendiri, alias yang kita sebut sebagai musuh dalam selimut. Teman-teman, praktik curang seperti manipulasi pajak ekspor dan pungutan liar bukan cuma bikin negara rugi bandar, tapi juga bikin investor raksasa kabur ke negara tetangga. Teman-teman, efeknya apa? Efeknya anak-anak muda kita jadi kehilangan kesempatan dapat lapangan kerja yang bagus. Tapi teman-teman, kabar baiknya, untungnya sekarang kita punya harapan baru. Kita patut acungkan jempol buat Presiden Prabowo yang sangat berani dan tanpa kompromi menyikat para koruptor serta mafia anggaran. Teman-teman, langkah tegas beliau yang nggak pandang bulu, bahkan ke orang terdekatnya sekalipun, membuktikan kalau hukum kita sekarang mulai tegas, nggak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tidak seperti itu lagi teman-teman. Teman-teman, karena seorang pemimpin yang berani, maka keberaniannya ini juga menular ke para menterinya. Pujian besar wajib kita kasih buat menteri seperti Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang berani potong fasilitas mewah pejabat dan hapus anggaran rapat-rapat nggak penting demi menghemat uang rakyat. Pasti banyak para pejabat yang nggak suka ini. Tapi teman-teman, beliau juga bikin pos pengaduan khusus buat investor, biar nggak ada lagi oknum-oknum yang berani minta jatah preman. Teman-teman, begitu juga dengan menteri-menteri lainnya yang sudah berani bongkar kebobrokan di tempat kerja mereka masing-masing. Ini sekarang
Indonesia mulai bersih-bersih total teman-teman. Teman-teman, tapi ingat, perjuangan bersih-bersih ini nggak bisa cuma ngandalin pemerintah. Waktu orang-orang jujur ini mulai bertindak, pasti bakal ada perlawanan dari kelompok koruptor yang zona nyamannya terganggu. Makanya, teman-teman, kita harus dukung penuh tuntutan buat memiskinkan koruptor dan sita semua hartanya. Uang itu harus dibalikin buat bangun sekolah, buat benerin jalan, dan bikin berobat gratis. Teman-teman, tugas kita sebagai rakyat adalah kompak jaga persatuan dan jagain para pejabat yang bersih ini dari fitnah atau serangan politik. Teman-teman, Indonesia bisa maju dan makmur kalau kita semua bersatu ngawal pemerintah yang bersih ini sampai tuntas. Teman-teman, jangan termakan hoak-hoak murahan. Kita jangan mudah terprovokasi. Jika pemerintah dan rakyat tidak saling percaya, maka hancurlah negara kita. Dan teman-teman, itu yang akan menjadi korban utamanya adalah kita sebagai rakyat kecil. Oleh karena itu, saya membuat channel ini, Tiang Politik, untuk mengedukasi, untuk mengajak semua teman-teman selalu menggaungkan narasi persatuan. Mari rakyat bersatu, kita jaga kedaulatan negara kesayangan kita, negara Indonesia teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya mengajak teman-teman untuk selalu mendukung channel ini, karena ini adalah channel kita sebagai rakyat kecil, tempat kita bersuara, beropini, dan berdiskusi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga bagikan video ini ke semua grup WhatsApp kalian. Agar apa teman-teman? Agar gerakan kita semakin besar. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya, host dari Tiang Politik, undur diri. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Merdeka!